Assalamualaikum, salam dan bahagia. Saya Kuswanto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Donan 06 Cilacap Tengah. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar beserta implementasinya di sekolah kami. Filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan merupakan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa pendidikan sebagai taman, tempat menanam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, tempat berlatih bertumbuh kembangnya nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Puisi tentang anak-anak. Untuk anakku, murid-muridku, engkau bagaikan tanaman padi yang tumbuh di sawah, butuh pupuk, air untuk menghidupimu. Di sekelilingmu bisa tumbuh gulma yang mengganggumu. Ada juga serangga yang siap memakanmu. Kamu perlu bantuan dari petani untuk menjaga dan merawatmu dengan penuh perhatian dan tulus ikhlas. Pendidikan sebagai taman, tempat anak-anak menerima kebahagiaan lahir dan batin, mendidik anak-anak kita agar belajar dengan menyenangkan. Guru dapat membantu siswa-siswinya mencari prestasinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan karakteristik masing-masing anak. Pendidik adalah petani atau tukang kebun ibaratnya, yang fungsinya menuntun tumbuh kembangnya kehidupan, kekuatan yang merupakan kodrat pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dalam kehidupannya. Anak-anak seperti bagaikan tumbuh sebagai tumbuhan yang disemaikan di taman oleh petani atau di lahan yang telah disediakan. Petani hanya dapat menuntun, menjaga tumbuh kembangnya tanaman dengan merawatnya, menyiraminya dengan air, memberi pupuk dan membasmi hama serta gulma yang dapat merusaknya. Ketika tanaman itu berbeda, maka perlakuannya pun berbeda. Guru sebagai pendidik mengajar harus bisa melayani berbagai macam karakter dari siswa-siswi, harus bisa melayani sesuai kebutuhan anaknya, tentunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik tidak hanya mentransfer ilmu, namun pendidik adalah menuntun, mendidik agar siswa-siswi dapat berbudi pekerti luhur. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah kami mengikuti berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan olahraga, kegiatan pramuka, kegiatan seni dan lain sebagainya, agar anak dapat mengalami dan menumbuh kembangkan bakat dan nilai-nilainya sesuai dengan karakteristik dan kegemarannya. Guru hanya menuntun sesuai dengan karakter apa yang dimiliki oleh siswa-siswi. Menuntun tidak membiarkan mereka terlena, tidak membiarkan mereka tersesat, dan tidak pula membiarkan mereka jatuh pada lubang lumpur yang tidak mengenakan. Namun guru bisa menuntun agar anak-anak
dapat meraih bahagia dan dapat mencapai prestasinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Penerapan pendidikan berkarakter sangatlah diperlukan di era seperti sekarang ini. Kegiatan ibadah, kegiatan sosial, kegiatan cinta tanah air berupa upacara, doa, kegiatan pesantren Ramadan, sholat berjamaah, kebiasaan menyapa, kebiasaan untuk mengambil sampah, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Ada puisi, anakku. Wahai anak-anakku, indahnya alam raya di depan pandanganmu. Tengoklah alam dan ilmu agar kau bisa mengerti. Gunakanlah hatimu dalam bertindak agar kau bisa merasa. Gunakan rasa dan pikiranmu agar kau bisa melakukan. Saat kau bisa mengerti dan memahami untuk melakukan, saat itulah ketenangan jiwa datang menyertaimu. Merdeka belajar, kita dituntut untuk berkreasi, berinovasi, bereksplorasi, melihat apa yang dipunyai oleh anak-anak agar bisa ditumbuh kembangkan sesuai dengan potensinya. Tentunya selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang merupakan kewajiban guru untuk menuntunnya. Adapun tantangan di dalam kelas yang masih ada di sekolah kami, di kelas kami, jumlah siswa yang relatif banyak sehingga perlu kerja keras dalam penguasaan kelas untuk memahami berbagai perbedaan siswa. Masih adanya sifat individu dari siswa sehingga kesepakatan kelas masih ada yang tidak menghiraukan. Masih sering menggunakan LKPD atau LKS sebagai acuan pembelajaran. Masih belum bisa melayani dari berbagai perbedaan individu siswa. Solusinya adalah meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan baik daring maupun luring serta penguatan kesepakatan kelas. Kami sudah melakukan hal itu tersebut baik itu melalui PMM ataupun melalui kegiatan luring lainnya. Diadakan penguatan kesepakatan kelas dengan menerapkan guru sebagai manajer di kelas dengan menerapkan juga segitiga restitusi. Membuat modul ajar dengan menyesuaikan perbedaan karakteristik individu. Tantangan dalam kaitannya dengan sekolah atau yang ada di sekolah kami, adanya wali siswa yang masih kurang memahami terhadap program sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran. Adanya tugas kegiatan di luar sekolah yang terkadang harus meninggalkan kelas. Solusi yang sudah kami terapkan yaitu dengan kami sudah mengadakan pertemuan wali siswa baik secara individu ataupun secara kelompok, dan juga kami mengadakan pertemuan secara menyeluruh. Kemudian bekerja sama dengan guru lain untuk mengisi kelas dengan membuat jadwal kegiatan. Demikian apa yang kami sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.